usai sudah. Jika Julia Perez diguncang perhara akibat perkawinan rahasia, maka Rina Nose justru tengah meniti hari-hari bahagia bertabur asa. Ya, jelang 4 bulan menuju hari H pernikahannya di Tanah Suci Mekah pada tanggal 13 Juli 2016 nanti, kini Rina dan Fahrul Razi, sang kekasih, tengah sibuk mengurus proses administrasi pernikahan antar negara. Uniknya, bukan hanya mengurus pernikahan antar negara yang membuat Rina sebagai calon pengantin merasa tertekan, tapi tingginya gelombang protes akan rencana pernikahan mereka. Gara-garanya, usia pacaran Rina dan Fahrul yang baru berjalan 1 bulan, namun sudah memutuskan untuk menikah. Banyak mendulang pro kontra karena dinilai terlalu singkat. Secara teknis kayak administrasi atau persyaratan surat-surat apa kelengkapan itu sih masih bisa dibuat sendiri, tapi kalau mental sama hati itu yang paling susah kan. Jadi itu aja persiapannya, kita menghadapi omongan orang-orang yang mungkin nggak setuju, banyak juga yang bertentangan gitu-gitu, jadi itu yang dikuatkan. Ada juga sih yang suka bilang jangan buru-buru lah. Terus harus kapan? Tunggu aja 2 tahun atau 3 tahun. Terus yakin akan terus gitu kan? Kita nggak ada yang tahu gitu. Jadinya ya udah, kalau sekarang aku udah ada keyakinan ini, diberikan ketulusan ini, diberikan perasaan ini, ya udah jalan aja. Tapi bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Gelombang protes boleh saja mengusik persiapan pernikahan Rina dan Fahrul, tapi keduanya justru semakin kuat memantapkan hati untuk menikah. Buktinya, bukan hanya Fahrul yang justru bangga menikahi Rina yang telah 2 kali menjadi janda, Rina juga tak kalah antusias bahagia mempersiapkan pernikahan mereka di Tanah Suci Mekah meski tanpa pesta dan dirancang hanya berlangsung serba sederhana. Jadi dia tanpa make up nih, tanpa bulu mata, semuanya bersih saja. Jadi apa yang kita pakai itu putih dan jernih saja dan mengikut template sunnah baginda Rasulullah gitu. Kan baginda Siti Khadijah lagi janda ya gitu. Bisa disebutin janda nih? Gak apa-apa, kamu pun harus disebut-sebut. Aku adalah seorang janda. Harus kamu bangga dong kamu janda. Ya, gitu. Oke. Dan itu menurut aku yang wajar dan ya, that's all, simple. Keluarga inti aja yang kesana mungkin nggak akan terlalu banyak juga. Jadi nanti selepas dari sana baru pulang ke Brunei, ya, kita akan bikin selamatan di Brunei, ya. Terus pulang ke Indonesia bikin selamatan di resepsi Indonesia. Enggak ada bukan resepsi pernikahan dengan pelaminan apa enggak, cuman selamatan biasa. Insya Allah kalau di Brunei itu dengan keluarga inti juga, dan saya akan mengundang anak-anak yatim ya. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan nggak ada halangan untuk menuju ke sana. Tujuan kita insya Allah menikah di Mekah pada 13 Juli 2016. Insya Allah dilancarkan segala-galanya. Amin. Berbeda 180 derajat dengan Rina Nose, pedangdut Nazar justru dikabarkan tengah menata hati. Meski sempat mendulang nasib yang sama dengan Rina, dikerjai oleh host dan kru tim D Academy 3, dilibatkan dalam aksi panggung layaknya pelaminan bersama dengan Sarah yang digadang-gadang menjalin kedekatan istimewa dengan Nazar. Tapi berbeda dengan Rina, gimik pelaminan ala Sunda di atas panggung D Academy 3 itu kabarnya justru berujung sakit hati Nazar. Pasalnya, gara-gara aksi panggung ala pelaminan bersama Sarah berikut ini, Nazar deras menuai kecaman dan cibiran di sosial media yang membuat Nazar gerah. Hanya perasaanku yang membunuh. Bener-bener gimana mempelai laki-laki? Preskon. Kumaha, naona anu kumaha tuh? Nazar, bagaimana pendapat Anda tentang Sarah? Apakah Anda akan benar-benar menikahinya? Ya, kebetulan kan saya juga lagi menunggu rekan saya Rina Nose dan juga Fahrul Razi yang akan lebih dulu. Mungkin setelah itu baru saya menyusul. Belum apa-apa aja, lihat gimmick yang kemarin tatanan kayak gitu aja udah heboh ya, yang PHP lah, yang apa. Malah yang mau nikah aja Terina sama Kang Fahrul nggak repot gitu kan. Ini yang belum tahu mau nikahnya kapan udah rame banget gitu. Hubungan aku apapun itu, baik dengan Sarah atau apapun, aku yang ngebully, yang menghina, yang mencaci, aku terima kasih banyak. Alhamdulillah aku senang-senang aja, diapain aja juga aku tuh senang gitu ya. Karena aku merasa dari semua itu aku bisa belajar gitu ya. Karena
tidak mudah menjadi seorang public figure yang harus bisa membedakan mana hubungan pribadi dan mana hubungan di atas panggung. Ya itu lucu-lucuan aja sih, lucu aja, belum pernah ngerasain jadi pengantin kan. Tapi pas lihat lengsernya juga kan lucu, tawa-ketawa aja. Lihat Ain juga ketawa-ketawa. Nazar tidak hanya dibuat gerah dengan komentar pedas di sosial media, tapi juga semakin menjauh dari Sarah. Ada apa gerangan? Entahlah, yang jelas ketika Sarah telak-telak tersenggol dan harus keluar dari panggung di Akademi 3 kemarin, alih-alih menghibur dan memberikan dukungan, Nazar justru mengumbar sikap dingin. Apa yang terjadi dengan Nazar? Benarkah karena tidak mendapatkan restu orang tua, Nazar yang sebelumnya konon gencar mendekati Sarah, kini jadi mundur perlahan? Enggak sih, sebenarnya itu bukan gara-gara ada atau enggak. Cuman ya mungkin memang dari Sarahnya aja yang nyanyinya kurang bagus. Masalah keluar dan tidak keluar belum tentu yang keluar juga tidak jadi apa-apa gitu ya. Belum tentu yang jadi juara pun akan menjadi apa-apa, itu saja. Karena segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Kalau misalkan kita mau jadi seseorang yang sukses, karir mau bagus, kita harus kerja keras gitu. Keinginan menikah pingin pastinya gitu. Tapi sudah mapan belum? Sudah bisa berdiri dengan kokoh belum gitu. Tergila-gila kepada banyak. Kalau orang tua aku memberikan izin, memberikan ridhonya, aku mau jalan gitu. Aku mau apapun itu. Tapi kan masalah kayak kemarin di panggung itu kan pasti itu hiburan panggung ya.